LAN (Local Area Network) adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Dalam artian, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area LAN saja. LAN dapat menghubungkan sebuah perangkat ke internet dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana, seperti hanya dengan menggunakan kabel, UTP, switch, router, dan lain sebagainya. Adapun berbagai contoh jaringan LAN, yakni adalah seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, perusahaan, warnet, dan banyak lainnya. Itu adalah beberapa contoh jaringan LAN yang mudah ditemukan. Keuntungan menggunakan jaringan LAN mempunyai banyak keuntungan seperti lebih irit pengeluaran, biaya operasional, lebih irit dalam menggunakan kabel. Dan keuntungan lainnya yang Anda dapat adalah koneksi transfer data antar node dan komputer bekerja dengan cepat. Selain itu, menggunakan jaringan LAN rasanya kita juga tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan LAN. Keluarga teknologi jejaring komputer untuk jaringan wilayah setempat, yang biasanya menghubungkan banyak perangkat yang relatif dekat satu sama lain. Contohnya, sistem jaringan pada gedung yang sama. Internet mentransmisikan data melalui kabel jaringan yang akan membagi aliran data menjadi potongan-potongan pendek yang disebut dengan Ethernet frame. Setiap frame berisi alamat sumber dan tujuan data, protokol jaringan, dan juga pemeriksaan data yang berfungsi ketika ada data yang rusak akan bisa dilacak dan dihantarkan kembali. Dalam mentransmisikan sinyalnya, Internet menggunakan metode transmisi baseband yang mentransmisikan sinyal secara serial 1 bit pada satu waktu. MAC Media Access Control Address adalah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link layer kedua dalam 7 lapisan model OSI yang mempresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. MAC address dibuat unik pada setiap perangkat jaringan komputer dan terdiri dari 6 pasang bilangan desimal yang dipisahkan oleh 2 titik. Berbeda dengan IP address, sebuah alamat MAC address tidak bisa dirubah-rubah pada perangkat jaringan karena sebuah alamat MAC sudah dimasukkan ke dalam sebuah ROM. MAC address berfungsi untuk mengizinkan perangkat-perangkat dalam jaringan agar dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan cara mengidentifikasi perangkat komputer dalam suatu jaringan. Jadi MAC address sendiri adalah dalam sebuah jaringan terdapat beberapa komputer yang saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Pada sebuah jaringan yang berbasis Ethernet, pada setiap frame dalam Ethernet terdapat informasi mengenai MAC address dari komputer sumber source dan MAC dalam komputer tujuan destination. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth merupakan besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang berfungsi dalam mengirimkan data dari server kepada klien pada hitungan bit per second atau bps. Jumlah dari kapasitas bandwidth tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan dari akses yang diberikan. Apabila bandwidth-nya besar, maka akan memberikan transmisi data yang besar pula. Contohnya, seperti audio file, video file, atau gambar. Fungsi dari bandwidth ini sendiri adalah pertama, sebagai media untuk pengiriman data yang dapat menghubungkan jalannya proses transfer pada data. Kedua, sebagai pembatas kecepatan transfer meskipun berfungsi sebagai media penghubung jalannya proses data, namun bandwidth juga bekerja sebagai pembatas dari kecepatan transfer data tersebut. Selain sebagai pembatas kecepatan pengiriman data, juga dapat berfungsi sebagai pembatas kecepatan pengiriman data dalam satuan waktu tertentu. Jika dua stasiun ingin mentransmisikan data secara bersamaan, maka kemungkinan akan terjadi collision atau kolisi atau tabrakan.
yang akan mengakibatkan dua stasiun tersebut berhenti untuk mentransmisikan data. Semakin banyak stasiun dalam sebuah jaringan internet, maka kemungkinan jumlah kolisi juga akan semakin besar dan akan membuat kinerja internet menurun dan mentransmisikan data. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah Anda harus menggunakan HUB dengan switch LAN yang tentunya lebih efisien digunakan dalam jaringan. Salah satu alasan mengapa Anda harus menggantikannya dengan switch adalah karena switch tidak menggunakan bus bersama-sama seperti yang Anda temukan pada hub. Switch adalah sebuah perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang berfungsi sebagai alat penghubung antar komputer. Switch pun bekerja pada lapisan data link. Sebenarnya, cara kerja yang dimiliki switch pun hampir sama dengan bridge. Hanya bedanya, switch memiliki beberapa port hingga switch pun seringkali disebut juga sebagai multi-port bridge. Biasanya, switch digunakan di jaringan yang menggunakan topologi star. Switch dapat berfungsi sebagai penghubung antara beberapa perangkat yang terdapat di jaringan komputer. Switch pun menerima pesan yang telah dihubungkan dengannya dan kemudian akan meneruskan atau mengirimkan pesan tersebut ke beberapa perangkat yang telah dimaksud. Routing adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya. Tentunya, yang paling terkenal adalah routing untuk paket switching network, yaitu digunakan untuk internet. Proses ini terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Untuk routing internet dibutuhkan sebuah alat yang bernama router. Routing merupakan fitur utama internet, jadi tanpanya perangkat tidak dapat berselancar di internet. Routing yang digunakan untuk proses routing akan memilih path atau jalur khusus untuk paket data IP Internet Protocol, sehingga ia dapat mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada message switching. Message switching merupakan tipe store and forward connection yang di-set up antara device yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman data. Device pertama membuat suatu koneksi ke device berikutnya dan mengirim data. Setelah transmisi ini komplit, connection akan kembali turn on dan device kedua akan mengulangi proses tersebut. Pengiriman email merupakan contoh yang baik dari message switching. Ketika kita menekan button send, sistem kita akan mengirim data tersebut ke mail server lokal kita. Mail server akan mengurut kembali data kita. Kemudian, mail server kita akan menghubungi mail server tempat alamat yang akan kita kirimi email tadi. Biaya dari message switching ini akan mahal jika jaringan yang terhubung sedikit. Biaya akan menjadi murah apabila jaringannya menjadi lebih besar dan banyak menggunakan terminal-terminal. Paket jaringan atau network paket adalah satuan informasi dasar yang bisa ditransmisikan di atas jaringan atau menempuh aliran komunikasi digital. Sebuah paket benar isinya paket header yang benar isinya informasi mengenai protokol tersebut, informasi mengenai jenis, sumber, tujuan, atau informasi lainnya. Data yang ingin ditransmisikan yang dinamakan dengan data payload dan paket trailer yang bersifat opsional. Ukuran setiap paket juga bisa bervariasi tergantung struktur yang diwujudkan oleh arsitektur jaringan yang digunakan. Paket jaringan juga bisa dinamakan datagram, frame, atau cell. Internet Protocol Address atau IP address adalah rangkaian nomor atau angka yang dipunyai oleh suatu perangkat, berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain via jaringan internet dan sebagai alamat pengiriman data. Dengan IP address, perangkat bisa mengirimkan maupun menerima informasi dari jaringan internet. IP address terdiri dari dua bagian berbeda, yaitu host ID dan network ID. Fungsi dari host ID adalah menentukan alamat host, sedangkan network ID adalah untuk menentukan alamat jaringan komputer. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1880-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari Internet. ARPANET didirikan oleh Advanced Research Project Agency
dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. ARPANET difungsikan sebagai sarana percobaan teknologi jaringan komputer terbaru pada zamannya, seperti teknologi paket switching, dan menjadi permulaan berdirinya internet yang ada sekarang. Internet of Things adalah suatu konsep di mana sebuah objek berkemampuan untuk mentransmisikan data melalui jaringan tanpa bantuan perangkat komputer dan manusia. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal atau MEMS, internet, dan QR code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID, Radio Frequency Identification, sebagai metode komunikasi. Meliputi sensor, kecerdasan buatan, koneksi jaringan, perangkat mikro, transportasi, dan smart city.